Oke. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast yang selalu berusaha melihat sisi lain dari hal-hal yang sering kita anggap biasa. Kalau biasanya orang membayangkan dunia kampus itu penuh dengan diskusi intelektual, tugas kuliah, kopi di kantin, dan perjuangan mengejar IPK, ternyata ada satu dunia lain yang tidak kalah rumit. Dunia yang sering disebut sebagai tempat belajar kepemimpinan, tempat membangun relasi, tempat menempa karakter, yaitu organisasi kampus. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah organisasi kampus selalu menjadi tempat belajar yang ideal? Atau justru kadang berubah menjadi arena konflik, pertarungan ego, perebutan jabatan, bahkan persaingan yang menguras energi? Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak mahasiswa, tetapi jarang dibicarakan secara jujur. Tentang konflik organisasi di kampus. Kenapa orang-orang yang awalnya datang dengan semangat pengabdian bisa berakhir saling diam? Kenapa teman seperjuangan bisa berubah menjadi kubu-kubuan? Dan sebenarnya, apa yang bisa kita pelajari dari semua kekacauan ini? Kalau kalian pernah merasa kecewa dengan organisasi, merasa tidak dihargai, atau bahkan memilih keluar karena lelah menghadapi drama internal, percayalah kalian tidak sendirian. Dan semoga episode ini bisa menjadi ruang untuk memahami bahwa konflik bukan akhir dari segalanya. Karena kadang justru dari konflik inilah kita belajar menjadi manusia yang lebih dewasa. Dan hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita seorang tamu yang cukup lama berkecimpung di organisasi kampus. Pernah menjadi anggota biasa, pernah menjadi pengurus inti, pernah berada di tengah konflik, dan berhasil melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih tenang. Halo, apa kabar Rehan? Alhamdulillah baik sekali Rona. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Jujur sekali topik ini sangat dekat sekali dengan kehidupan mahasiswa. Karena hampir semua orang yang aktif dalam organisasi pasti pernah mengalami konflik. Mungkin bentuknya berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada konflik kecil, konflik besar, dan bahkan ada yang selesai konfliknya dengan baik. Nah, ada juga yang meninggalkan luka cukup lama. Gitu, Rona. Nah, betul sekali. Dan menariknya, ketika kita mendengar kata konflik organisasi, banyak orang yang langsung berpikir negatif. Padahal konflik sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita mengelolanya. Nah, kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kenapa sih konflik organisasi di kampus itu sering terjadi? Nah, jadi gini Rona, menurut saya salah satu penyebab utamanya adalah karena organisasi kampus itu diisi oleh orang-orang yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Nah, mereka itu punya idealisme yang tinggi, punya semangat yang besar, punya banyak sekali ide, tetapi belum semuanya memiliki kemampuan berkomunikasi dan pengendalian emosi yang matang. Akibatnya, perbedaan pendapat sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan. Nah, padahal kedua orang itu bisa sama-sama ingin organisasi maju, tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Sayangnya, perbedaan cara sering diterjemahkan menjadi permusuhan pribadi. Oke, setuju. Kadang masalahnya itu bukan pada apa yang dibicarakan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Ada yang merasa idenya paling benar, ada yang merasa tidak didengar, ada yang merasa kerja kerasnya itu tidak dihargai. Lalu muncullah kalimat-kalimat seperti, aku capek kerja sendiri, alah dia cuma bisa ngomong gitu kan. Dan dari hal-hal kecil seperti itu, maka konflik akan mulai tumbuh. Nah, benar Rona. Belum adanya ambisi, kita harus jujur.
Tidak semua orang yang masuk ke dalam organisasi itu murni karena ingin mengabdi. Ada yang ingin mencari pengalaman, ada yang ingin memperluas jaringan, ada yang ingin membangun portofolio, bahkan ada juga yang ingin mendapatkan pengaruh. Nah, dan itu sama sekali tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika ambisi pribadinya lebih besar daripada tujuan bersama. Oke, Rehan, kalau boleh jujur, drama organisasi kampus itu kadang lebih rumit daripada tugas kuliah. Setuju? Setuju. Bahkan kadang lebih melelahkan. Misalnya, ketika ada anggota yang bekerja keras tetapi namanya tidak pernah dibuat. Nah, ada rapat yang berlangsung selama berjam-jam tetapi tidak menghasilkan suatu keputusan. Ada juga kubu senior dan ada juga kubu junior. Nah, ada juga politik internal, ada persaingan yang untuk posisi tertentu, bahkan ada gosip yang menyebar lebih cepat daripada notulen yang ada di rapat. Dan ironisnya, semua itu terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar. Dan yang paling saya sering dengar itu adalah itu tentang masalah komunikasi. Orang memilih diam, lalu mengeluh di belakang. Kemudian muncullah asumsi. Asumsi berubah menjadi prasangka, prasangka berubah menjadi konflik besar. Padahal kalau dibicarakan dari awal, mungkin selesai hanya dalam 15 menit. Betul. Kita sering lupa bahwa organisasi itu bukan kumpulan robot. Setiap kali orang membawa latar belakang yang berbeda, cara pikir berbeda, kondisi keluarga berbeda, kemampuan mengatur waktu yang berbeda, kalau tidak adanya empati, sedikit kesalahan saja bisa memicu ledakan yang besar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Rehan. Menurut kamu, apa dampak konflik organisasi yang paling sering tidak disadari mahasiswa? Oke, jadi gini Rona. Dampaknya itu yang pertama adalah kelelahan emosional. Nah, banyak mahasiswa masuk organisasi dengan penuh semangat, tetapi mereka keluar dengan rasa kecewa. Mereka mulai kehilangan kepercayaan pada kerja tim, bahkan ada yang trauma untuk bergabung lagi. Yang kedua adalah terganggunya akademik. Nah, energinya habis untuk memikirkan konflik. Fokus belajarnya menurun, bahkan produktivitasnya juga menurun. Yang ketiga, rusaknya hubungan pertemanan. Nah, dalam organisasi, orang yang dulu akrab bisa saling menghindar hanya karena perbedaan pendapat. Padahal setelah lulus nanti, jabatan organisasi itu sudah tidak ada lagi, tetapi hubungan antar manusia bisa bertahan jauh lebih lama. Gitu, Rena. Oke, yang kalimat terakhir itu penting sekali. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan ego, sampai lupa bahwa yang sedang kita hadapi adalah teman sendiri, bukan musuh. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik nih. Rehan, apakah konflik itu selalu buruk? Nah, jadi Rona, konflik itu tidak selalu buruk. Justru, konflik bisa menjadi tanda bahwa orang-orang itu peduli. Nah, karena semua orang tidak peduli, maka mereka akan memilih diam. Konflik bisa melahirkan perubahan, melahirkan inovasi, bahkan melahirkan sistem kerja yang lebih baik. Asalkan konflik itu dikelola dengan sehat. Yang berbahaya bukan konfliknya, tetapi cara kita merespon konflik tersebut. Apakah kita masih memilih untuk berdialog atau menyerang pribadi? Apakah kita mencari solusi atau mencari siapa yang harus disalahkan? Jadi sebenarnya konflik itu seperti api ya Rehan. Kalau tidak dikendalikan, membakar semuanya. Nah, Tapi kalau digunakan dengan benar, bisa menjadi sumber energi. ya persis seperti itu, Rona.
Oke, Rehan. Sekarang bagian yang paling penting nih. Apa yang harus dilakukan mahasiswa ketika menghadapi konflik organisasi? Nah, jadi yang pertama itu kita belajar mendengar. Bukan mendengar untuk membalas, tetapi mendengar untuk memahami. Yang kedua, pisahkan masalah dengan pribadi. Tidak setuju dengan ide seseorang bukan berarti membenci orangnya. Yang ketiga, berani berbicara langsung. Hindari menyebarkan keluhan kepada banyak orang sebelum berdiskusi dengan pihak terkait. Nah, yang keempat, ingat tujuan bersama. Tanyakan kembali, kita sedang memperjuangkan apa? Kalau jawabannya adalah demi kemajuan organisasi, maka ego pribadi harus dikecilkan. Dan yang terakhir, tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Kadang menjaga kesehatan mental jauh lebih penting. Ya, Gitu, saya Ron. suka poin yang terakhir. Karena ada orang yang merasa gagal ketika memutuskan keluar dari lingkungan yang tidak sehat, padahal memilih menjaga diri juga merupakan bentuk dari keberanian. Ya, benar. Bertahan bukan selalu tanda kekuatan. Pergi juga bukan selalu tanda kelemahan. Yang terpenting adalah keputusan itu diambil secara sadar dan bertanggung jawab. Oke, kalau hari ini ada mahasiswa yang sedang mendengarkan episode ini, mungkin sedang berada di tengah konflik organisasi, sedang kecewa, sedang marah, sedang lelah, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Baik. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang sedang kalian alami adalah bagian dari proses belajar. Nah, jangan biarkan satu pengalaman buruk membuat kalian saling membenci di seluruh perjalanan. Ambil pelajarannya, perbaiki cara berkomunikasi, perbaiki cara memimpin, cara menghargai orang lain, karena suatu hari nanti ketika kalian memasuki dunia kerja dan masyarakat, kalian akan menyadari bahwa kemampuan mengelola konflik jauh lebih berharga daripada sekedar memenangkan perdebatan. Dan ingat, tidak ada organisasi yang sempurna, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalamnya. Nah, teman-teman, pada akhirnya organisasi kampus bukan hanya tentang sertifikat, bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang foto jas alma mater sambil tersenyum di media sosial, tetapi tentang bagaimana kita belajar menjadi manusia, belajar bekerja sama dengan orang yang berbeda, belajar menerima kritik, belajar meminta maaf, belajar mengendalikan ego, dan belajar bahwa kepemimpinan bukan soal didengar paling keras, melainkan soal mampu memahami, merangkul, dan bertanggung jawab. Jika hari ini kalian sedang menghadapi konflik, semoga kalian menemukan jalan untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin. Jika kalian pernah terluka, semoga pengalaman itu menjadi pelajaran, bukan luka yang terus dibawa. Dan jika suatu hari nanti kalian menjadi pemimpin, semoga kalian mengingat bagaimana rasanya tidak didengar, sehingga kalian memilih menjadi pemimpin yang mau mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Kalau kalian merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman organisasi kalian. Siapa tahu setelah mendengarkan episode ini, ada satu percakapan yang lebih jujur, ada satu ego yang lebih diredam, dan ada satu konflik yang bisa diselesaikan dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap rendah hati, dan terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Saya pamit, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sampai bertemu lagi.